Oke, jumpa lagi bersama saya Andi Servis ya. Kali ini kita akan menservis atau ini tentang kipas ya. Ini ada kipas merek, aduh nggak ada mereknya, ini apa ini? Cina ya intinya ya, yang menggunakan tombol digital Mitochiba. Nah, ini Mitochiba. Lalu juga ini ada kipas angin merek Maspion. Nah, ini Maspion 12 in, tapi ini nggak ada kabelnya ya, udah diputus sama yang punya. Ya, ada 2, 3 sama Cosmos. Oke, tapi akan kita fokuskan ke kipas dulu. Untuk yang lain kita di video berikutnya. Oke, kita akan mengeksekusi kipas ini, Maspion ini. Apa kerusakannya? Ya, ini seret ya, berat, ini diputar pakai tangan. Mari kita bongkar. Sangat kotor sekali ya, banyak debunya. Skala kali 100, kita ukur jalur kapasitornya langsung, apakah gulungannya masih nyambung dari ujung ke ujung. Oke, ini tester masih bergerak, artinya masih nyambung ya. Bentar, saya dekatkan kameranya. Oke, kita ukur jalur kapasitornya yang ujung dengan ujung ini apa. Kalau ini masih nyambung, arti gulungan masih sehat kan ya. Nah, ini masih menyambung dengan benar, hambatannya normal, berarti ini gulungan masih sehat. Nah, kita cek jalur setrumnya, apakah fuse-nya putus atau tidak. Tapi kita bongkar dulu ini ya, karena ini udah gak ada kabelnya. Pastinya kita akan mengganti kabel juga. Kenapa ini diputus tuh? Biasanya diambil dipakai ya colokannya ya. Oke, seperti ini penampakannya. Mati ya. Oke, ini tester tidak menunjukkan nilai, ini artinya biusnya putus ya. Kita putar lagi, coba ganti speed. Oke, tetap sama, jarum tester tidak bergerak, artinya ini biusnya putus. Kalau kita cek ini kan gulungannya dari ujung pangkal ke ujung ini dia menyambung, artinya gulungan masih bagus, hanya fuse-nya saja yang putus. Oke, lanjut pembongkaran. Ini fuse-nya putus ini disebabkan ya ini karena ini macet, akhirnya gulungan panas dan akhirnya fuse putus ya. Nah, bongkar. Mas, punya repat. Tak kacau terbang. Maju.
nggak bisa. Susah, berat guys, kayak nggak pernah dibuka ini ya. Oke, ini untuk yang baru dikipas, kalau buka gulungan ini harus pelan-pelan buka gulungannya. Nah, ini kan udah agak seret, harus pelan-pelan. Mengeluarinya juga harus pelan-pelan. Kita lepas dulu nih rantai yang di sini. Kita kasih minyak dulu karena ini serat ya, jadi agak susah keluarnya. Ini kita paskan dulu lagi supaya nanti tidak menyenggol gulungannya. Masih keras. Nah, ini sambil kita tahan ya, ini gulungannya biar dia tidak ikut naik. Nah, wah, akhirnya bosingnya yang terlepas ya, udah macet. Baru kita lepas gulungannya pelan-pelan. Nah, ini kebanyakan untuk yang baru belajar, banyak benar tambah hancur, yaitu ada yang putus gulungannya, terkena inilah, terkena baut lah, kena obeng lah gitu ya. Jadi ini harus pelan-pelan ya, intinya harus ekstra hati-hati. Oke, yang pertama kita rapikan dulu masalah bosingnya ini, kita ganti dulu bosing-bosingnya. Setelah itu gulungannya kita ganti biusnya, perbaiki. Ini kalau bosing apa sistem begini gampang ya, klem jepit kayak gini. Ini dia bosingnya menggunakan bosing gentong. Kita perhatikan tuh asnya ini harus benar-benar licin, halus, kinclong ya. Nah, ini masih kinclong, masih ini ya, halus ya. Kita bersihkan dulu. Nah, ini masih kinclong, masih oke ya, untuk dipakai lagi masih oke. Nah, bersihkan ini debu-debu yang di sini. Ininya ada double tebel. Kita carikan dulu penggantinya, bosing kentongnya ini.
Oke, untuk bushing gentongnya habis. Ini kita pakai bushing biasa aja ya, hanya saja perlu mengganjel agak lebih tinggi karena ini lebih tinggi, jadi perlu diganjel lagi nanti dengan ring. Kita pasang lagi, pastikan ini kenceng ya. Nah kalau nggak kenceng ini kan nggak menggigit ya, karena bushing gentong. Ini kita ganti juga karena merubah bushingnya ini, jadi kita harus ganti ini karena kalau ini nggak menjepit ya, bushingnya kurang terjepit, jadi masih oblak ya. Kita carikan dulu penggantinya untuk ininya, penjepit bushingnya. Oke, ini penggantinya supaya aku bisa menjepit bushingnya. Kita pasang di sini, masukkan tutup bushingnya. Nah ini supaya kita tidak repot menekannya saat kita menekuknya atau menjepitnya. Kita pasang baut di sini untuk menekan intinya. Nah ini bushingnya sudah terpasang, jadi bushing gentong kita ganti bushing biasa, tapi kita harus coba menggantinya juga supaya bushing ini terjepit dengan kuat, tidak goyang-goyang. Kita kuat. Lanjut kita kasih pelumas di busanya tadi. Nah, jadi biar olinya menyimpan di busa-busanya tadi sampai benar-benar merata. Oke, ini kan udah benar, tinggal yang satunya ini. Yang satunya juga ini sebenarnya masih bagus ya, cuman kita sekalian ganti saja biar semuanya bagus. Oke, kita bersihkan dulu. Silau ya. Ini dua-duanya kita ganti ya biar awet. Sekalian kita cek kapasitornya, kalau perlu diganti ya kita ganti. Terus kabelnya juga kita pasang lagi, kita ganti karena kabel bawahnya udah nggak ada ya. Oke, semuanya serba double ya ini ya, bushingnya pelumasnya ya. Kalau Mas Pion tuh emang bagus ya kipasnya.
Nah ini kan kalau langsung kita pasang bushingnya oblak ya. Nah ini kan udah rapat tapi dia masih digoyang ininya. Nah karena penjepit bushingnya tadi bekas bushing gentong kan panjang, dengan ini pendek, maka kita ganti juga ininya. Nah ini perlu kita ganti. Kita ganti. Dia jadi chef. Balkis aku pengen bos. Balkis. Oke, ini dia penggantinya. Pasang lagi busanya. Kalau enggak langsung kita kasih pelumas juga nggak apa-apa, ini pada busanya ini. Nah ini busa banyak ini lebih bagus ya, karena daya simpannya oli lebih banyak, nyimpannya oli. Kita ini luruskan sedikit biar masuknya gampang. Nah panas guys tempatnya, mana brengsek anak-anak ini yang dekat lapangan ya. Sebentar. Nah begini, ini kita lakukan sama seperti tadi. Kita pasang baut lagi. Ini dengan ini gampang ya, kita jadi fokus membengkongkan, nggak sambil menekan dan membengkongkan ya. Kan kalau kita ke tangan kan menekan ini. Nah ini kan rapat, presisi rapat ya, tinggal kita fokus membengkongkan ini, nggak perlu nahan-nahan lagi. Nah ini udah terpasang rapat, kunciannya udah kuat, kita lepaskan bautnya ya, dijamin kenceng, presisi dan kuat. Tuh sudah terpasang, presisi bagus. Tambah lagi sedikit, tadi kan udah ya. Oke, bushing dua-duanya sudah kita ganti. Ini kita bersihkan dulu biar enak dilihat lah, terlalu kotor. Oke, kita pasang lagi ya. Nah di sini ini buat pemula atau yang ingin menyervis kipasnya sendiri di rumah ya, iseng-iseng kan, udah nganggur, penasaran kipasnya kenapa mati, bongkar sendiri. Nah, jadi kalau udah dibongkar sendiri kan ketemu dua kemungkinan, kalau bisa ya jadi, kalau nggak bisa ya hancur. Nah ini lancar. Oke, sekarang kita fokus ke gulungan. Kita akan mengganti fuse-nya. Ini kamera kita dekatkan lagi ya biar lebih jelas, karena kita gulungan. Kalau kurang jelas kan ya kurang enak. Silau ya. Nah oke, kayaknya udah nggak silau lah.
kita cari fuse-nya. Biasanya kalau Mas Pion mah fuse-nya gampang, nggak ngumpet-ngumpet. Fuse-nya ini kelihatan ini. Nah, jadi kita perlu memutus nilon ini, yang nilon ini. Kita perlu memutusnya. Hati-hati ya dalam memutus ini ya. Takutnya ntar gulungannya kena putus, kan nambahin masalah. Mengatasi masalah tapi menambah masalah juga karena kecerobohan kita. Makanya harus tajam ini ya, jangan sampai gulungannya terputus nanti. Kuat amat ini nilon. Oh, ini bukan kuat, tapi emang guntingnya yang udah nggak tajam. Nah, begini. Ini jangan diputus, nanti bisa buat mengikat lagi. Oke, sudah terbuka. Kita intip. Mana tadi browsingnya? Kok browsingnya? Fuse-nya. Nah, ini ya, ini yang kecil dua ini. Tapi ini panjang ya. Panjang ini, panjang sekali. Oke, kita putus dari sini saja karena ini panjang banget. Fuse-nya dibengkokin. Nah, ini masih sisa kabel 2 ini buat fuse. Untuk fuse yang lamanya ini ada ini. Ini sebenarnya bisa diambil atau bisa enggak ya. Cuman ini tak ambil saja. Kalau untuk teman-teman yang takut ngambil ini malah menyebabkan kerusakan lain, nggak usah diambil, nggak apa-apa ya. Nah, ini tak ambil saja. Mana tadi jatuh fuse-nya? Oh, ini. Nah, ini fuse-nya masih original bawaannya. Ini udah pasti putus ya. Nah, tadi kita tester terus setrum-nya nggak nyambung. Coba kita pun di mode belajar. Kali satu aja. Nah, kalau nyambung kan dia lampunya menyala. Tong teng. Nah, putus kan. Ini efek dari tangannya bergerak dikit ya. Nah, putus. Nah, kalau nyambung kan begini. Oke. Fuse-nya putus. Kita carikan dulu penggantinya. Stok fuse mah melimpah. Jadi jangan dijemper ya. Ini banyak kadang orang-orang tuh dijemper ya, padahal fuse kan harganya murah ya, cuman 500 perak. Ini aja saya sekali beli 100, kadang 200 piece. Ini 100 piece saya beli. Begitu pula dengan bushing nih, saya kalau beli juga banyak-banyak. Memang sering masuk ya servisan kipas angin tuh. Oke, ini kita kupas di sini. Satunya lagi kita kupas. Nah, kelihatan nggak guys? Nah, ini kasih selongsong dulu ya. Selongsong yang kecil, nah seperti ini. Ukurannya berapa ini ya? 1 mili apa 2 mili ya selongsongnya, pokoknya yang kecil lah. Kita ukur di kakinya segini, berarti kira-kira. Nah, kita potong segini. Habis itu kita bagi 2. Nah, biar sama panjangnya. Kita masukkan ke kaki fuse-nya. Nah, ini kan nanti untuk menutup. Selanjutnya kita kasih selongsong lagi yang agak gedean lagi nanti untuk menutup solderannya. Nah, kurang lebih segini kakaknya lagi ya, sekitar 2-3 mili nih kayaknya selongsongnya. Kita ukur, nah, kurang lebihnya segini panjangnya. Nah, ini kita masukkan di sini juga. Nanti untuk menutup bekas solderannya ya, jadi fuse kita nanti rapi, hasilnya bagus.
Oke, setelah segini kita pasang di sini. Ini kejauhan nggak sih kameranya? Kayaknya jauh banget ya. Bentar guys, saya dekatkan ya. Nah ini ya udah kita dekatkan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah kita sambung di sini ya. Kita pelintir sedikit buat nahan. Lanjut kita solder. Ini kalau nyudah bius jangan lama-lama ya, nanti kan panahnya bisa sampai ke bius, jadi kalau lewat panas ya putus lagi nih bius. Yos, nah satu tunulan saja sudah cukup. Nah kita tekuk begini. Nah ini fungsinya yang pelongsong gede tadi buat nutup solderan ini, maksud saya tuh. Nah begini, nah kan cakep nih, nggak kelihatan. Ini yang pasnya, selanjutnya ini juga begitu. Lalu kita solder, jangan lama-lama nyudet begini, cetus gitu doang udah. Yang penting udah kena timah, udah kuat dia. Oke, kita bengkokkan ke sini nih. Kalau bengkokkan ke sini, ntar pas selongsongnya nyangkut. Nah, lalu kita tutup. Nah, kan begini aman kan? Nah, mantap. Selanjutnya gimana bang? Ini apa ditekuk lagi sini? Nggak usah, ini dikesiniin aja. Nah, begini saja. Jadi untuk kedepannya nanti kalau kipas ini mengalami kerusakan lagi, kita sudah gampang mengganti fuse-nya. Oke. Misalkan di servis ke orang lain, juga orang lain udah nggak susah mengganti fuse-nya. Nah, ini kita ikatkan lagi. Sebentar, kita posisikan begini kabelnya. Nah, oke, kita ikat rapi lagi di sini. Bentar, ini agak susah ya. Ini nilon ini kita panasin pakai solder, kita tempel ke ininya juga udah lengket ya. Terus, nah udah ngikat ya. Ini kita tambahin lagi sedikit nilonnya ya, biar nggak ketarik. Sebenarnya pakai tali tis juga nggak apa-apa sih, cuman saya lagi habis ya, ini terpaksa pakai nilon biar lebih kuat. Tarik lagi, nah cret, nah kita putus, nah sip. Tapi umpetin di sini harus nempel gulungan ya, jadi ntar biar akurat. Ini apa ini guys? Oh, timah, tetesan timah ya. Oke, sudah rapi. Kita bersihkan dulu. Sekarang coba kita tester kabel setrumnya. Tentunya menyambung ya pada unit data tester, ini pasti menunjukkan nilai. Mejanya kegedean, kita taruh di atas gulungannya saja dah untuk menunjukkan pasti. Ini kabel setrumnya kita tester. Tak dulu, ini apa belum nyala? Oh ya, masih di 0. Di 1. Nah oke, sudah menyambung ya. Ini kali 100 nih biar kelihatan hambatannya. Nah tuh, hambatannya normal. Oke, gulungan sudah oke, bosing sudah oke, ganti dua-duanya. As juga kinclong masih bagus, mulus, belum ada baret ataupun dekok.
saatnya kita pasang lagi. Nah, tadi kan busing gentong, kita ganti busing biasa. Artinya kita perlu menambah ring di sini untuk beberapa lagi supaya dia tidak oblak maju mundur ya. Ini dia ringnya untuk menambah. Nah, satu dulu kayaknya udah cukup ini. Nah, ini harus pelan-pelan ya, jangan tergesa-gesa, nanti terkena cangkangnya, gulungan malah putus, urusan berabe, kusut. Yang tadinya tinggal merap udah kelar, menambah masalah karena gulungannya putus. Ini kita lapin lagi. Jadi di sini agak macet untuk browsing ya, ini udah karat sedikit. Kita bersihkan dulu. Situ kita masukkan kurang sedikit, tambah satu lagi. Nah, ya ini udah pas ya, ini titik rotornya ini udah center. Nah, tinggal kita penutupan, kita kasih ring juga di sini. Ini dia, kita yang belakang juga dikasih ring ya, sama kayak yang di depan tadi. Ya, mana tadi kita kasih yang tebal dulu ya. Nah, biar nggak banyak kering. Coba kita tutup dulu, apakah masih longgar atau malah ketebalan ringnya. Dia susah masuk. Baru ngapa ini? Ini salah masuk ya. Nah, ya ini masih ada space sedikit ya. Nah, berarti ringnya kurang. Kita buka lagi, kita tambahin yang belakang, yang depan mah udah pas. Ini titiknya kan. Tambah satu lagi, kita tutup lagi sampai benar-benar dikit banget ya, kayak ngepres lah. Yang penting bagus mah ngepres tapi tidak seret gitu. Oke, kurang dikit yang tipis. Nah, ini tipis nih. Nah, oke. Nah, ini udah sip. Oblaknya apa udah dikit banget. Kita kalau kena baut lebih kencang pas. Sekarang kita pasang lagi bautnya. Trap balikin ke semula. Tahan pakai tang, ikut muter. Set. Kita balik ke sini. Nah, udah pas. Kita kasih pelumas sedikit lagi. Oke, selanjutnya ini kita ketok-ketok sedikit, ketok-ketok manja kanan kiri. Nah,
supaya bosingnya pas apa center ya. Nah ini kan udah enak nih. Nah udah lancar. Lalu coba kita tester lagi apakah masih nyambung. Siapa tahu kenapa bisa diputus. Oke, masih nyambung, artinya masih oke. Kita cek kapasitornya juga. Oke, ini kapasitornya menggunakan 1,2 ya. Ini bisa diganti 1,5 juga nggak apa-apa. Tapi kita langsung pasang aja dulu. Kemungkinan memang itu bukan kapasitornya. Apa kapasitornya kemungkinan masih bagus. Kita pasang lagi di sini. Sambung, terus pasang lagi wasdopnya, ini tutupnya. Nah oke, udah balik seperti sedia kala atau semula. Kita pasang ke unitnya. Nah pasang, ntar dulu kita tinggikan kameranya. Tuh. Ntar guys, trimpotnya trimpot yang dipasangin, jadi ya harap dimaklum ya. Tuh pakai trimpotnya tiang dipasangin ya. Oke, kita geser sedikit. Nah oke, kita baut di sini. Oke, pasang lagi ininya. Kita kasih ganti kabelnya, kita kasih kabel setrumnya karena ini udah nggak ada ya, diambil yang punya. Ini kabelnya mati, terus dia butuh kabel karena kipasnya mati, putus saja diambil ya. Nah, sambung. Oke, ini ntar aja dulu ya nyolasinya ya, apa langsung kita solasi. Tapi sebentar, apa kita coba dulu, coba nyalakan kipasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sudah berputar. Aduh, ini jangan sampai konslet atau kepegang tangan, bisa jingkat. Nah ini udah muter guys ya. Nah udah menoleh kiri dan kanan. Kita matikan dulu, kita solasi dulu ya kabel setrumnya.
langsung biar apa bisa kita terap, kita nyari isolasi. Nah ini dia isolasinya. Isolasinya ini nanti sambungannya taruh di dalam ya, jangan di luar. Kalau di luar kelihatan sambungan kurang enak dipandang. Kita sambung. Nah, ini supaya tidak ketarik, ini kita kasih ikatan begini. Nah kita kasih space, lalu kita sangkutkan di sini. Nah ini kan mau ditarik nggak mungkin ketarik apa sambungannya, ini patah malah. Nah lalu kita tutup kembali. Nah, ini videonya begini ya, step by step perbaikan kipas angin. Sebenarnya tuh cepat nyaris kipas ya, cuman kadang sampai berhari-hari nggak jadi tuh bukan karena nggak ini kita lama nyakitnya, tapi memang belum ada waktu untuk mengerjakannya. Oke, jangan lupa pasang lagi panteknya di sini. Nggak tahu ada tanah. Kita ketok pelan-pelan sambil kita tahan asnya. Nah udah berputar. Oke, akan kita coba. Nanti ini kita rapikan lagi, kita ikat di sini ya. Ini kan ada lubang buat mengikat kabelnya. Kita tarik dulu ininya. Nah biar nggak noleh kiri kanan, kita tes anginnya kencang apa enggaknya, apakah kapasitornya masih bagus. Nah oke, kita colokan kembali. Mana ketiga kabel setrumnya ini, 1 2 3 jeder. Sudah. Nah, ini nomor 1 ya. Oh ini saklar juga udah rusak ya, ini balik lagi. Nah nggak cetek. Oke, kita langsung pakai tangan aja. Mati. Nomor 1. Nomor 2. Oke, ini langit masih kencang. Jadi istilahnya masih bagus. Oke, begitulah tutorial tentang perbaikan sebuah kipas angin Mas Pion dengan kendala mati total. Setelah kita cek ternyata dia seret, bosingnya seret ya. Bosing satu tetap dipaksa hidup dan akhirnya fuse putus. Kenapa fuse-nya bisa putus? Ya karena gulungannya ini kan panas. Kalau posisi seret tetap dipaksa hidup, nih panas gulungan, sedangkan fuse tadi panas dia akan terputus di suhu 130 derajat Celcius. Jadi di atas 100 derajat ini akan terputus, fuse ini akan memutus arus listrik yang masuk ke gulungan, sehingga gulungan aman, tidak menyebabkan terbakar pada gulungan. Jadi penting sekali fuse ini berperan pada sebuah kipas angin. Jadi kalau kita sebagai tukang servis, tentu kita harus mengganti dengan semestinya dan seharusnya. Jangan main asal jumper. Bosing juga nggak diganti, cuma dibersih-bersihin, dilapin, diminyakin. Itu tidak direkomendasikan untuk tukang servis. Tapi kalau untuk pribadi diri sendiri, kipas sendiri nggak apa-apa, jumper aja nggak apa-apa, kan kipas sendiri. Nah, karena apa-apa cuman macet kita minyakin juga nggak apa-apa.
Intinya karena saya ini sebagai profesi tukang servis, maka saya harus menjaga nama baik saya. Sebisa mungkin saya nyervis dengan baik, benar, jadi hasilnya memuaskan, orang pun betah menyervis ke tempat kita. Jadi andai kata ini suatu saat ada kerusakan, jika dikembalikan ke kita lagi, tentu ini gulungan akan aman karena sudah kita pasang kios sebelumnya. Tapi kalau kita jember, ini kan kipas tembok ya, posisi dengung itu kadang orang mati didiemin aja, padahal itu kipas masih bekerja ya, cuman paling-palingnya muter apa nggak muter gitu, akhirnya overheat, panas, terbakar gulungan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ikuti channel Fik Andi dan ikuti channelnya Fik Andi supaya tidak ketinggalan video-video tentang perbaikan sebuah elektronik dan tips-tips kerusakan elektronik. Salam solder panas.